Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Unjuk rasa tuntut pengembalian tanah wakaf di kantor Gubernur Aceh berujung ricuh. Kericuhan dipicu oleh penutupan jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Unjuk rasa yang digelar terkait sengketa tanah wakaf di depan kantor Gubernur Aceh berlangsung ricuh. Keributan dipicu oleh tindakan massa yang melarang kendaraan melintas di depan kantor Gubernur. Akibatnya, aksi ini menyebabkan kemacetan hingga 1 km. Yang kami terima, maka diputuskan untuk kegiatan unjuk rasa pada hari ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor Gubernur. Ini sampai kapan itu amanannya? Ya sampai dengan sesuai dengan aturan yang ada. Kan paling lambat jam 6 sore kan sudah harus membubarkan diri. Ini yang harus dikatakan dari petugas bahwa seluruh aset Aceh itu harus kembali ke Aceh, tidak boleh dikuasai oleh TNI. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak untuk mengembalikan sejumlah aset pemerintah Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih menyelidiki motif di balik perampokan berujung pembunuhan terhadap notaris wanita yang ditemukan terikat di Sungai Citarum, Bekasi. Satu pelaku merupakan supir korban, menggasak mobil dan 2 handphone milik korban. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Sroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi memintai keterangan saksi, keluarga korban, dan hasil olah tempat kejadian perkara. 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. 3 pelaku yang ditangkap segera dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan notaris terungkap 1 hari setelah jasad korban ditemukan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan adalah sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang diduga sebagai penada hasil kejahatan. Kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Ketiganya mengambil mobil dan 2 telepon genggam milik korban. 3 pelaku membunuh Sarifah Sida Alatas, notaris berusia 60 tahun, dan membuang jasad korban di Sungai Citarum. Sebelumnya, warga Kedung Waringin menemukan jasad notaris Sida Alatas di Sungai Citarum Kamis pekan lalu. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Jasad notaris asal Bogor, Jawa Barat itu ditemukan terikat tali dengan pemberat batu yang cukup besar. Sida Alatas dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak awal Juli lalu. Harapan korban ditemukan dalam kondisi selamat tak terwujud. Saida Alatas ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari petunjuk pelaku pembunuhan seorang lansia di Wonogiri, Jawa Tengah. Saat olah TKP, polisi menyita barang bukti berupa kain spray. Polres Wonogiri terus melakukan penyidikan terhadap kasus kematian lansia di Wonogiri, Jawa Tengah. Pihak polisian juga menerjunkan anjing pelacak atau unit K9 dalam olah TKP lanjutan di rumah korban di Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirejo. Kasat Reskrim Polres Wonogiri menjelaskan,
anjing pelacak untuk menemukan petunjuk tambahan atau bahkan jejak terduga pelaku. Dalam olah TKP lanjutan, polisi menemukan sejumlah petunjuk dan menyita barang bukti, salah satunya kain spray. Petunjuk baru untuk saat ini kita mengambil sampel beberapa barang ataupun benda yang ada di dalam. Seperti spray, kemudian beberapa benda lainnya. Dugaan kuat mengarah ke dugaan kuat. Pihak keluarga korban kini berharap kasus agar pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari pihak keluarga semoga cepat tertangkap pelakunya. Yang kita serahkan kepada pihak polisi, kalau tertangkap mintanya ya dihukum seberat-beratnya. Soalnya kondisi ibu saya itu udah tidak ya sehatnya nggak sakit, karena dia pakai tongkat gitu. Udah sepuh. Sebelumnya seorang lansia warga dusun Winong bernama Sutinem ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat di rumahnya pada Minggu pagi. Korban ditemukan oleh pembantu yang bisa membersihkan rumahnya hingga peristiwa ini mengejutkan warga sekitar. Dari Wonogiri, Halim Mafur, iNews melaporkan. Pemirsa, uang hingga jutaan rupiah hilang misterius. Warga Jember resah dan curiga ulah tuyul. Namun polisi meminta warga tidak langsung percaya dan berjanji menyelidiki kasus ini. Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Jember dibuat resah dengan rumor tuyul yang kerap mengambil uang mereka. Banner peringatan pun dipasang agar warga selalu waspada terhadap teror tuyul yang meresahkan. Sejumlah warga mengaku kerap kehilangan uang, bukan uang recehan, tapi hingga jutaan rupiah. Salah satu warga menyimpan uangnya di dalam wadah bekas biskuit yang diberi rambut dan bawang putih, bermaksud sebagai penangkal. Namun tetap saja kasus kehilangan uang warga terus berlanjut. Kalau uang bensin tuh taruh sini, habis orang bayar ya 100.000. Terus mau tarik gas sama ibu, taruh di meja sini, ada ibu saya di sini. Nggak ada orang, pintunya tertutup. Ibu ke dapur. Dari dapur mau diring ke sini sudah ada uang 100.000. Bapak kehilangan uang berapa banyak, Pak? Enggak, 3.000. 300. Punya Bu RT ini 1.000. 1 juta. 1 juta. 11 second jadi. Waktu itu Bapak menaruh di mana, Pak? Ditaruh di mana? Di bawahnya kasur itu. Di bawahnya kasur ya. Terus hilang ya. Sementara itu, AKP Faktur Rahman selaku Kapolsek Mumbulsari meminta warga berpikir rasional dan tidak mudah percaya perihal tuyul. Ya, kemarin sudah kami memberikan edukasi pada masyarakat bahwa terkait dengan ada beberapa masyarakat yang hilang uangnya. Kami memang Babin menjelaskan bahwa memang informasinya karena ada tuyul. Tapi kami nggak percaya. Tidak percaya dan sudah jelaskan pada masyarakat bahwa itu hanya suatu kepercayaan saja. Kepolisian akan selidiki banyaknya uang warga yang hilang misterius ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.